Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Tik untuk sedikit wawancara satu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran. Saya mohon izin kepada Pak Tik untuk sedikit menanyai tentang hal-hal apa saja yang Pak Tik lakukan ketika akan mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada di sekolah, Pak. Ya. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, Pak Reza, memang sebuah kasus itu banyak macamnya ya. Kita akan tetap membedakan antara kasus biasa dengan kasus dilema moral atau tidak, dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama sekali itu memang kita harus mengidentifikasi sebuah kasus. Setelah kita identifikasi, baru kita cari bukti dan informasi. Dari situ nanti kita akan tahu bahwa ini kasus etika moral atau rujukan moral. Jadi kasus itu akan menjadi jelas jika ada identifikasi dan juga ada pengumpulan informasi ataupun bukti. Terima kasih, Pak. Pertama, terhadap kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau Bapak Sutikno menemukan kasus dilema etika, Pak. Seperti yang saya sampaikan di depan Pak Reza, kalau kasus itu perlu identifikasi, kemudian perlu adanya pengumpulan informasi dan fakta dan bukti-bukti. Itu semua nanti akan kita kumpulkan untuk mencari sebuah solusi atau yang kita katakan sebagai sebuah alternatif bagaimana kalau kasus itu bisa kita selesaikan. Namun demikian, kasus itu tidak bisa diselesaikan dengan secara pribadi. Kita perlu adanya musyawarah, kita perlu adanya koordinasi dengan teman-teman guru atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah apa yang Pak Tik lakukan atau biasa Pak Tik lakukan dalam menghadapi keputusan yang Pak Tik akan ambil, Pak? Baik, Pak Reza, langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan suatu kasus itu memang satu yang kita jelaskan di depan, ada identifikasi. Kemudian yang kedua ada pengumpulan informasi ataupun bukti-bukti. Yang ketiga ini kita akan mencari solusi. Dan solusi dan alternatif tindakan itu yang harus kita bicarakan bersama dengan teman-teman atau pihak-pihak terkait. Kemudian dari beberapa solusi itu, dari beberapa alternatif yang ada, nanti kita akan pilih satu. Karena apa? Karena dalam kasus etika atau dilema etika atau rujukan moral itu ada sesuatu yang sama-sama benar dan ada sesuatu yang ada benar, ada salah. Dan itu yang harus kita pilih dari beberapa macam solusi tersebut. Jadi solusi itu penting dan solusi itu tidak hanya satu. Jadi kan bisa solusi itu sebanyak mungkin. Karena apa? Karena ini adalah bagian. Pak Tik, ketika Pak Tik mengambil suatu keputusan, menurut Pak Tik hal-hal apa yang efektif untuk bisa baik, karena ini kasusnya adalah kasus dilema, ya. Tentunya hal yang paling efektif dalam penyelesaian kasus tersebut adalah koordinasi dengan teman-teman, ya, atau koordinasi dengan bapak guru yang paham tentang kasus tersebut, atau koordinasi dengan bapak ibu guru yang mempunyai kepentingan. Tantangan mungkin apakah dalam mengambil keputusan tersebut ada banyak tantangan yang Pak Tik hadapi
Bagaimana Pak tentang menghadapi tantangan tersebut Pak? Tantangan itu sudah semestinya ada. Segala sesuatu itu ada baik, ada buruk, ada tantangan juga. Maka dari itu tantangan dalam penyelesaian kasus tersebut yang pertama itu biasanya adanya beda pandangan atau beda persepsi atau beda cara mencari solusi dari penyelesaian kasus tersebut. Jadi ada suatu perbedaan pendapat. Oh ini sebaiknya seperti ini sebaiknya seperti ini. Jadi sama-sama baik, tapi yang kita prioritaskan itu yang mana? Setelah balik melakukan solusi terhadap tantangan yang Pak hadapi, selanjutnya Pak, apakah Pak Tik memiliki jadwal tertentu dalam mengambil keputusan atau langsung mengambil keputusan di saat itu juga? Memang sebuah kasus itu Pak, ada kasus biasa dan ada yang kasus luar biasa. Yang kita golongkan sebagai kasus luar biasa itu kasus etika dan juga moral. Jadi ada sebuah kasus itu bisa diselesaikan di satu tempat, satu waktu, saat itu juga. Ada sebuah kasus yang harus diselesaikan dengan berbagai macam pertimbangan. Seperti kita tunda dulu, kita bicarakan bersama dulu, kita mengundang orang-orang yang punya kepentingan dulu, ya. Kita mengundang Bapak Ibu yang senior dalam penyelesaian kasus tersebut. Kita bicarakan bersama Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan kasus tersebut. Jadi tidak ada jadwal tertentu, tetapi itu tergantung pada bagaimana kasus itu dan jenis kasus itu seperti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau berat kita harus tunda, kita harus bicarakan dengan Bapak dan Ibu guru. Kalau kasus itu kasus biasa mungkin bisa kita selesaikan di tempat dan waktu yang Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Pak Tik sebagai pimpinan di sekolah ini dalam menentukan keputusan yang Pak Tik ambil? Seperti apa yang saya sampaikan di depan Pak Ega, jadi yang membantu saya dalam menyelesaikan beberapa kasus atau beberapa permasalahan itu, yang pertama itu yang kita carikan guru yang berpengalaman dalam kasus itu. Kemudian seperti guru senior itu penting karena apa? Dia jelas berpengalaman. Kalau kita bandingkan dengan Bapak dan Ibu guru yang lain yang senior mungkin masih berpikir beberapa kali. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru yang sudah berpengalaman dalam kasus tersebut, dia sudah mempunyai pandangan bagaimana kasus itu bisa diselesaikan. Jadi yang jelas, yang paling banyak membantu saya dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah Bapak dan Ibu guru yang berpengalaman dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir Pak, pembelajaran apa yang Pak Sutikno ambil ketika mengambil suatu keputusan tersebut? Pembelajaran yang kita peroleh dari berbagai macam kasus itu sebenarnya yang pertama yang paling penting sekali itu bahwa kasus itu, apapun kasus itu harus kita bicarakan bersama. Jadi kita harus ada saling koordinasi. Memang ada sebuah kasus itu bisa diselesaikan secara pribadi, tetapi lebih elok lagi kalau kasus itu kita bicarakan sekarang koordinasi antar teman-teman. Karena apa? Dalam penyelesaian sebuah kasus itu ada alternatif atau solusi yang banyak sekali. Jadi mana dari sesuatu yang baik dari yang baik, dan solusi itu baik gitu ya. Kita cari mana yang terbaik dari semuanya. Jadi itu yang kita. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan dalam wawancara pada pagi ini. Semoga
panduan dari jawaban dari Pak Tek dapat menjalani. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ke Bu Maria, ini sedikit wawancara untuk melengkapi tugas saya dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran. Pertama Bu, saya ingin menanyakan ke Bu Maria, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memang di sekolah saya ya banyak sekali, terutama contohnya ya ada yang anak yang kehilangan, kemudian ada yang membuli atau dan lain-lain, banyak sekali permasalahan. Di antaranya memang kita kalau ada ya ada masalah itu setelah kejadian tidak langsung diberikan kepada saya, tapi kalau kelas itu biasanya itu berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Jadi ini Bu, sebelum Ibu memutuskan satu hal, Ibu mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu untuk diselesaikan selanjutnya gitu. Memilah-milah dulu kasusnya kecil, sedang, besar gitu. Tidak begitu ya. Pokoknya kasus itu tidak boleh dipandang remeh, apa itu sedang atau kecil. Saya kira semua kasus itu sama, tapi harus diselesaikan sebaik mungkin. Tapi gurunya itu berusaha menyelesaikan dulu. Tapi kalau nanti di dalam perjalanan dia tidak bisa menyelesaikan, baru nanti dibawa ke kepala sekolah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik? Menurut Ibu, usahanya untuk mengambil keputusan tersebut bagaimana? Ini contoh yang bagaimana? Yang sama itu yang sebagaimana ya? Tadi sudah saya sampaikan ke Bu Maria, kayak misalnya tadi ada anak yang mata pelajarannya satu sisi baik sekali, satu sisinya kurang baik. Padahal kan di sekolah kan harusnya ada batas minimal KKN itu loh Bu. Nah itu Ibu memilih untuk seperti apa? Apakah tetap diluluskan atau diberi tugas-tugas tambahan biar bisa tetap lulus? Gini ya, setiap murid itu memang mempunyai perbedaan ya. Setiap murid itu unik dan berbeda. Jadi ada yang memang anakku pinter di ekstranya, tapi di mata pelajaran tertentu itu tapi tidak mampu. Kalau misalnya ya anak di matematika itu tidak bisa, kemudian tadi telah disampaikan anak itu ternyata menguntung ya, menguntung itu ketahuan, dan itu ketahuan oleh guru, ketahuan oleh anak, dan mungkin telah diekspos ya di paguyuban dari semua tahu. Jadi kita sebagai kepala sekolah tidak langsung saja memvonis anak itu enggak. Ya kita pertama memang mengedepankan itu tadi pendidikan akhlak atau moral anak. Terus lanjutkan ya, hal-hal apa saja yang menurut Bu Maria ini efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu hadapi? Efektif ya. Mungkin seperti berkolaborasi atau mengkomunikasikan kasus itu pada wali kelas atau mungkin ke guru agama. Iya. Yang pertama memang gurunya sendiri ya, wali kelasnya sendiri
itu yang tahu betul bagaimana karakter anak. Kemudian ada lagi itu kita memilih, ada memang di sini ada guruku yang benar-benar tahu gelagat anak itu ya. Anak itu tuh perkataannya bohong atau tidak itu ada pendidikan apa gitu ya, pendidikan karakter anak itu ya tahu betul. Jadi itu bisa memberikan masukan kepada saya. Terima kasih Bu. Itu hal-hal yang efektif. Terus untuk tantangannya Bu Maria ketika mau mengambil keputusan yang terbaik bagi anak, misalnya Bu Maria mengambil keputusan A, terus tantangannya tuh kebanyakan apa Bu? Mungkin perasaan kasihan atau perasaan nggak adil sama anak, bagaimana? Tantangannya kalau di sini ya, selama saya pengalaman di sini itu setelah kita kita atasi sama orang tua, sama itu sama-sama menyadari, sama-sama menyadari dan bahkan ada yang langsung minta maaf kalau memang saya salah. Itu sering kayak begitu. Jadi nggak ada tidak ada tantangan otot-ototan atau tidak ada. Ya, terima kasih. Apabila Ibu Maria di sekolah ini ada menemukan suatu kasus yang harus diselesaikan, dan itu apakah Bu Maria langsung hari itu juga diselesaikan, punya jadwal maksudnya langsung, atau Bu Maria bikin jadwal kita besok rapat untuk menyelesaikan kasus hari ini atau bagaimana? Tidak langsung. Kadang-kadang kalau kita langsung tidak tahu betul apa masalahnya. Jadi harus ada 1 hari atau 2 hari saya mempelajari kasus tersebut untuk mencari data-data, mengumpulkan fakta-fakta. Sehingga nanti kalau sudah terkumpul fakta-fakta itu saya bisa memberi keputusan. Terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah faktor-faktor tertentu yang mempermudah Ibu Maria untuk mengambil keputusan? Ini faktor masukan dari Bapak Ibu. Pertama memang masukan dari Bapak Ibu, terutama guru agama dan guru itu tadi guru kelasnya. Kemudian dan juga ada saksi-saksi dari temannya, itu yang paling efektif itu. Jadi anak itu, teman itu untuk memberikan masuk tidak mungkin bohong, sehingga anak yang salah itu tadi mengakui kesalahan. Yang terakhir Bu Maria, terima kasih sudah dijawab. Sekian banyak cara-caranya Bu Maria ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu Maria pelajari dari semua kasus ini Bu? Pembelajaran apa ya? Kejujuran, komunikasi yang baik. Iya. Kejujuran, terus perlu ada komunikasi yang baik di antara anak dan orang tua. Sama guru juga, guru juga semuanya. Jadi saling terbuka lah, saling terbukaan. Jadi di sini Bu, dalam setiap pengambil keputusan Bu Maria melakukan kolaborasi pada setiap guru atau mungkin orang-orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus ini. Enggak, komite juga harus tahu, kemudian guru, kemudian pendidikan itu harus tahu, tapi harus kontak di antara tiga komponen. Ya, mungkin saya rasa cukup atas wawancara saya hari ini. Terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingan juga masukan, sehingga saya mendapatkan ilmu baru dari Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.